وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ashabul jannati humul faizun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita berusaha untuk menjadi manusia yang sukses. Karena kesuksesan itu adalah tuntutan bagi seorang yang beriman. Kesuksesan itu adalah harga mati bagi seorang muslim. Tidak boleh ada orang muslim yang tidak sukses. Tidak boleh ada muslim yang gagal. Semua insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tadi dikatakan bahwa semua orang pasti ingin sukses. Tapi ada kalanya orang salah jalan, salah memahami apa itu sukses. Kalau sukses menurut ukuran manusia itu bermacam-macam. Mungkin di daerah sini sukses itu kalau punya mobil, punya rumah. Kalau di negeri Arab ada yang bilang sukses itu kalau punya pohon kelapa. Karena harga mobil murah, pohon kelapa mahal. Ada juga yang bilang sukses itu misalnya pendidikannya tinggi bagi kalangan terdidik. Ada juga yang bilang sukses itu sesuai umur. Kalau umur sekian suksesnya ini, sekian suksesnya ini, dan seterusnya. Jadi tidak ada patokan yang pasti untuk sukses. Nah, yang ingin disampaikan oleh khatib pada kesempatan ini, yang dimaksud dengan sukses itu adalah sukses menurut agama Islam dan menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan. Misalnya saya mah kan pedagang doang, enggak ada alasan tidak sukses. Semua insya Allah bisa sukses kalau seandainya mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa itu sukses menurut Islam, menurut Allah, menurut Rasulullah? Menurut Allah dalam Al-Quran, yang dimaksud dengan sukses itu tadi orang yang bisa masuk surga dan terbebas dari neraka. Jadi nggak ada yang bisa membantah dan mendebat. Kalau gitu teori Allah nggak bisa didebat. Jadi orang yang bisa masuk surga tidak melewati neraka dulu, itulah orang yang sukses. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi siapapun bisa sukses. Mau itu pedagang, mau itu orang miskin, orang kaya, semuanya insya Allah bisa sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu bagaimana caranya agar kita masuk surga, terbebas dari neraka? Para ulama menyimpulkan ada 5 langkah. Ada 5 step agar kita menjadi orang yang sukses tadi. Yang pertama adalah salim wa qawiyul aqidah. Yang pertama akidahnya harus benar, akidahnya harus kuat. Akidah yang benar itu adalah akidah yang tidak terkontaminasi oleh kemusyrikan dan kekafiran. Jadi kalau kita
tidak kafir, kalau kita tidak musyrik, itu kita akidahnya sudah benar. Kalau kafir itu apa? Kafir itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak percaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah kalau kita mas semua insya Allah bebas dari kekafiran. Cuma ini yang kedua, bebas dari kemusyrikan. Apa itu musyrik? Musyrik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, kalau zaman dulu musyriknya itu orang menyembah Allah juga, menyembah patung juga, menyembah Allah juga, menyembah matahari, menyembah bulan. Kalau sekarang musyrik modern, orang menyembah Allah juga, dia juga menyembah harta benda, dia juga menyembah tahta, dia juga menyembah jabatan. Nah, ini yang agak dikhawatirkan oleh umat-umat di zaman modern. Jadi ada musyrik modern. Nah, mudah-mudahan kita semua terbebas dari itu. Apapun yang terjadi itu hanyalah demi mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Selain benar, akidah itu harus kuat. Kalau yang di bawah-bawah jembatan di kota besar, kita mendengar ceritanya ya. Ada orang yang akidahnya ditanggalkan hanya demi mie instan. Insya Allah saya kira di sini mah tidak ya. Insya Allah. Tapi khawatir juga. Kalau ada yang menawarkan 1 M, khawatir juga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidupnya menyampaikan kadal fakhru an yakuna kufra. Kefakiran itu, kata Rasulullah, itulah yang sangat dekat dengan kekafiran. Maka Nabi itu memberi contoh. Para hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita baca sejarah Nabi, harta Rasulullah itu 1.217 kilogram emas. Jadi di atas 1 triliun harta Rasulullah. Infak Rasulullah lebih besar, 1.251 kilogram emas. Ditambah dengan wakaf 15 bidang tanah yang masing-masing tanah tidak kurang dari 25 kilogram, bukan gram ya, 25 kilogram emas. Ini Rasul ini memberi contoh bahwa memang harus kuat dari sisi ekonomi. Nah, bagaimana ini kan ada juga yang ekonominya nggak kuat. Nah, di dalam Islam ada namanya zakat, ada namanya sebentar lagi ibadah kurban. Itu adalah kalau dilaksanakan bagian dari cara bagaimana umat Islam ini agar kokoh keimanannya, agar imannya, akidahnya benar dan juga kuat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, setelah akidah kuat, nah ini akidah ini nomor 1. Maka kalau ada yang nanya, bagaimana dengan orang yang tidak punya akidah, tapi banyak amalnya, yang nggak ada gunanya? Ibaratnya daftar CPNS, kalau akidah ini ijazahnya. Walaupun dia pintar menjawab soal, ijazahnya nggak sesuai, yang akan ditolak. Sama dengan di dalam kesuksesan ini, kalau akidahnya gagal, yang lain pasti gagal. Maka akidah itu harus betul-betul ditanamkan. Yang kedua, sahihul ibadah. Setelah akidahnya benar, ibadahnya harus benar. Sholatnya harus benar, puasanya harus benar, zakatnya harus benar, ibadahnya harus benar. Jangan sampai beribadah tidak sesuai dengan tuntutan. Misalnya, sholat subuh karena ingin dapat pahala banyak jadi 4 rakaat. Sholat duhur, sholat Jum'ah ini kan pengganti duhur, harusnya 4 rakaat.
Jum'ahnya 4 rakaat. Nah, itu tidak benar. Jadi harus benar di dalam ibadah. Nah, kalau urusan ibadah ini harus sesuai dengan tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang. Misalnya sholatnya 5 waktu, kurang banyak 7 waktu, nggak boleh. Nanti ditambahnya ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib. Nah itu harus benar ibadah kita. Bagaimana caranya? Kita harus perbanyak ikut kajian, ikut pengajian. Makanya saya sering berpikir ini Rasul ini sangat luar biasa membuat program ada Jumatan. Bisa dibayangkan kalau nggak ada Jumatan, pasti banyak di antara umat Islam yang tidak pernah dengar ceramah, tidak pernah dengar kajian. Ini program yang luar biasa. Ada Jumatan, ada nanti Idul Adha, ada nanti Idul Fitri dan lain sebagainya. Itu dalam rangka sahihul ibadah. Yang ketiga, karim al-akhlak. Akhlaknya harus mulia. Umat Islam itu harus akhlak baik kepada siapapun, kepada sesama manusia, kepada hewan, kepada lingkungan. Itu umat Islam harus berakhlak baik. Misalnya umat Islam buang sampah sembarangan, itu tidak baik. Karena Islam itu adalah agama yang sangat mementingkan lingkungan. Misalnya tidak hormat kepada orang tua. Islam tidak mengajarkan itu, karena Islam itu mengajarkan agar hambanya, agar pemeluknya untuk hormat kepada orang tua. Islam mengajarkan menyayangi yang lebih muda. Itu bagian dari akhlak Islam. Akhlak yang harus kita lakukan sebagai bagian step yang ketiga untuk mencapai tadi kesuksesan. Hadirin jemaah yang berbahagia, itu yang ketiga. Yang keempat, nafi al-mu'amalah. Kalau mau sukses, masuk surga, maka muamalah kita harus bermanfaat. Muamalah itu profesinya ya. Jadi pedagang yang bermanfaat. Jadi guru yang bermanfaat. Jadi pegawai yang memberi manfaat. Memberi kemudahan, membantu orang lain. Seperti contoh jadi pedagang. Kalau kita beli ke Ciputat, bisa harganya sama dengan di sini, kan luar biasa. Udah mah nggak usah pakai ongkos, pedagangnya juga dapat untung, pembelinya juga tidak merasa dirugikan. Ini luar biasa. Nafi al-mu'amalah. Jadi muamalah kita jangan hanya sekedar mencari uang, tapi harus memberi manfaat kepada orang lain. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang terakhir, agar kita menjadi orang sukses adalah kita harus mencari rezeki yang halal. Qadir ala kasbil halal. Mampu mencari rezeki yang halal. Misalnya kita masih bekerja pada tempat yang dinyatakan riba, maka pelan-pelan kita beralih dari yang riba itu. Kita jualan, tapi jualan yang mengandung hal-hal yang tidak dibolehkan. Segera berpindah. Karena itu adalah bagian dari step agar kita mencapai kesuksesan. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua termasuk orang muslim yang sukses dengan melaksanakan 5 langkah tadi. Dan langkah yang pertama adalah pintu gerbang untuk langkah-langkah yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim.
Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bi dukhuli jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidratil islam bihidayatika wa rahmatika al wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.